Anda kembali menyaksikan Lintas Madua Sepekan. Pemirsa, Kabupaten Banjar bersiap untuk menggelar musabakah tilawatil Quran ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kesiapan panggung utama yang berlokasi di RTH Ratu Zaleha Martapura kini sudah mencapai 80%. Ketua Panitia Pelaksana MTQ ke-36 tingkat Provinsi Kalsel di Kabupaten Banjar, Ikhwansyah menjelaskan, dalam rapat pemantapan persiapan dilakukan evaluasi per bidang untuk mengetahui kekurangan agar dapat diselesaikan dan dilengkapi secara maksimal. Direncanakan penyambutan kafilah dilakukan dari tanggal 19 hingga 20 Juni di Guest House Sultan Sulaiman Martapura. Pada tanggal 19 Juni akan ada 6 kabupaten kota yang datang, sedangkan sisanya pada hari berikutnya. Adapun akomodasi penginapan untuk para kafilah dikatakan Ikhwansyah telah siap. Sementara venue utama di RTH Ratu Zaleha saat ini progresnya telah mencapai 80% dan ditargetkan rampung sebelum acara. Kita mengevaluasi masing-masing bidang dari ketua 1 sampai ketua 5. Mengevaluasi mulai dari apa yang disampaikan Bapak Wakil Bupati tadi, kemudian kita melihat di mana kekurangan kita, hari inilah harus kita selesaikan bersama-sama. Tapi alhamdulillah tadi dilaporkan oleh masing-masing bidang bahwa sesuai dengan perencanaan kita itu sudah ada tahapan-tahapannya. Kita berharap yang kekurangan tadi ada beberapa yang masih belum maksimal, dalam beberapa hari ini akan kita selesaikan. Kalau venue panggung utama, kalau Ulun kemarin dengan tim teknis, Pak Milki dan kawan-kawan disampaikan, kalau kita bicara hari ini, kalau dulu kemarin kan disampaikan 70, kalau hari ini kemungkinan sudah 80%. Itu tinggal finishing aja lagi. Jadi bahannya itu, perlu perhatikan sudah dibuat sidin di suatu tempat, tapi di sini tinggal menempeli lagi. Nah kita berharap, ya mudah-mudahan tidak ada angin dan kuat, cuaca mendukung, harapan kita itu bisa sesuai dengan rencana. Pembukaan MTQ dijadwalkan digelar di panggung utama RTH Ratu Zaleha pada Sabtu malam 21 Juni 2025 dengan menghadirkan Qori Internasional Muhammad Nazmi Alparo. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Wakil Wali Kota Hajah Ananda secara resmi menutup simulasi musabakah tilawatil Quran MTQ Kafilah Kota Banjarmasin tahun 2025. Sekaligus melepas keberangkatan peserta Kota Banjarmasin yang akan mengikuti MTQ Nasional ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar. Sedikitnya 61 peserta dari berbagai cabang lomba MTQ siap mewakili Kota Banjarmasin ke tingkat provinsi pada 19 hingga 27 Juni mendatang. Wakil Wali Kota Hajah Ananda bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banjarmasin, Yuli Khaidir dan jajaran melepas peserta pada Senin 16 Juni 2025. Dalam arahannya, Ananda menyampaikan apresiasi dan harapan besar terhadap kafilah yang telah menjalani proses simulasi secara intensif. Ia berharap para peserta sudah benar-benar siap, baik secara fisik maupun mental, karena sudah menjalani semua proses yang akan dihadapi di arena sesungguhnya. Nanda memberikan semangat kepada seluruh kafilah agar dapat menunjukkan kemampuan terbaik dan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah selama bertanding agar nantinya bisa merebut juara umum setelah pada MTQ sebelumnya hanya duduk di posisi kedua. Harapannya karena ini kan simulasi, berarti kalau ini penutupan simulasi diharapkan bahwa 60 kafilah Kota Banjarmasin yang akan berangkat ke MTQ Nasional tingkat provinsi nanti di Kabupaten Banjar itu berharap karena sudah menjalani simulasi harusnya siap ya Pak, Akabak, siap secara mental fisik karena sudah melakoni hal-hal yang harusnya nanti dilakukan pada saat bertanding. Kita ingin mereka bertanding seperti berlatih seperti bertanding. Jadi kita harapkan ini bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Tahun kemarin informasi dari Pak Kabar juara kedua tingkat provinsi, berarti mudah-mudahan tahun ini bisa juara umum. Amin. Ananda juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan simulasi, mulai dari tim pelatih, panitia, hingga pengurus LPTQ, serta para peserta.
Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polda Kalimantan Selatan menggelar lomba menembak yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 17 hingga 19 Juni 2025. Perlombaan menembak ini untuk memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-79 digelar di Makobrimob Polda Kalsel di Banjarbaru. Kegiatannya bekerja sama dengan Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia atau Perbakin Kalimantan Selatan. Sebanyak hampir 300 peserta turut berpartisipasi dalam lomba ini. Ada beberapa kategori yang dipertandingkan di lomba menembak ini, diantaranya meliputi kelas eksibisi untuk Forkopimda, kelas khusus TNI Polri, serta kelas IPSC atau International Practical Shooting Confederation. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rusyanto Yuda Hermawan kepada Banjar TV menyatakan lomba ini bukan hanya sekedar ajang kompetisi, namun juga sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat sinergi antar instansi, khususnya TNI dan Polri. Rusyanto juga menyatakan untuk lomba menembak ini disediakan berbagai hadiah menarik untuk para pemenang, diantaranya trofi, medali, dan uang pembinaan. Ini kegiatan hari ini lomba menembak TNI Polri Perbakin dalam rangka rangkaian HUT Bayangkara ke-79 2025, dan kegiatan ini dilaksanakan dalam juga tujuannya untuk menjalin silaturahmi dan soliditas TNI Polri. Piala, trofi, sama medali, dan ada uang pembinaan juga. Pesannya Jenderal buat para peserta itu? Mari kita laksanakan kegiatan lomba menembak ini dengan penuh kegembiraan, ya, karena ini merupakan ajang silaturahmi dan ajang untuk meningkatkan kebersamaan kita. Kapolda berharap seluruh peserta dapat mengikuti lomba dengan semangat persaudaraan dan kegembiraan sebagai bagian dari upaya mempererat kebersamaan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79. Ferry Putra melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, sebanyak 250 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan memeriahkan aerobik competition yang diselenggarakan Perwosi Kota Banjarmasin di Gor Hasanuddin HM. Ajang yang memperebutkan Piala Ketua Umum KONI Banjarmasin ini menjadi wadah prestasi sekaligus sarana untuk mengajak masyarakat hidup sehat melalui olahraga. Gor Hasanuddin menjadi venue bertandingnya ratusan pesenam pada event aerobik competition se-Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwosi Kota Banjarmasin. Mereka datang dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, terdiri dari kalangan instruktur, pesenam muda, anak-anak, hingga ibu-ibu, untuk ambil bagian dalam ajang lomba bergengsi memperebutkan Piala Ketua Umum KONI Banjarmasin yang digelar pada Sabtu 14 Juni 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum KONI Banjarmasin Hermansyah, yang secara simbolis menyerahkan piala juara umum kepada Ketua Perwosi Banjarmasin Hajah Murni. Kompetisi dimulai dengan sesi senam bersama yang diikuti seluruh peserta sebagai bentuk pemanasan, diiringi musik energik yang membangkitkan semangat. Setelah itu, para peserta berkompetisi dalam berbagai kategori, mulai dari aerobic competition atau AC Group, Aero Kids untuk usia di bawah 14 tahun, hingga kategori khusus seperti pemula murni, pemula mahir, pemula umum, lansia, serta mantan juara dan instruktur. Seluruh peserta tampil maksimal di hadapan dewan juri profesional yang menilai berdasarkan teknik, kekompakan, kreativitas, dan performa. Melihat antusias dan semangat para peserta, Ketua Perwosi Kota Banjarmasin Hajah Murni memberikan apresiasi. Ia menilai aerobik di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin, berkembang cukup pesat. Dan kami akan siap karena mendapat dukungan dari KONI Kota Banjarmasin, terkhusus ketua kami yang selalu mensupport kegiatan Perwosi Kota Banjarmasin, apalagi untuk mensehatkan masyarakat, khususnya kaum wanita. Apalagi ini akan berkembang, kata Bapak, Bapak-bapak kalau perlu ke
pria lah siapa aja. Betul sekali. Jadi anak-anak ini kan ada bibit, kita akan mencari pembibitan tidak hanya yang dewasa, tapi dari anak-anak kita membiasakan mengolahragakan masyarakat agar mereka senang sejak kecil dengan olahraga. Nah itu yang utama kami. Setelah ini mungkin kami nanti akan berlanjut ke sekolah-sekolah. Ada sponsor lagi, mudahan yang bisa ini, terutama sekali lagi KONI Kota Banjarmasin. Sementara itu, Ketua KONI Banjarmasin Hermansyah menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan ini sebagai sarana pembinaan olahraga, sekaligus promosi hidup sehat di tengah masyarakat. Jadi acara ini adalah bagaimana nanti yang dilaksanakan oleh Polres Kota Banjarmasin dengan bekerjasama dengan pihak-pihak sponsor. Dan kami selaku KONI Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polres Kota Banjarmasin. Ini juga salah satu bagaimana nanti membumikan masyarakat itu berolahraga. Jadi berolahraga ini bisa melalui apa saja ya, termasuk aerobik, segala macam, senam, segala macam yang dilakukan. Nah, mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk masyarakat Kota Banjarmasin. Jadi bukan hanya perempuan atau wanita, tetapi juga mengharapkan juga laki-laki. Usai mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung hingga sore hari, para pemenang dari setiap kategori menerima piala dan sejumlah uang pembinaan sebagai bentuk penghargaan. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, menutup kebersamaan kita dalam Lintas Bandung sepekan minggu ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar Festival Bambu Rafting Loksado 2025. Secara seremonial dibuka langsung oleh Wakil Bupati HSS Haji Suryani, berlangsung di lapangan Lambung Bakurat Kandangan. Berikut informasinya untuk Anda. Guna meningkatkan promosi pariwisata daerah, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai media promosi budaya serta pengembangan ekonomi kreatif lokal melaksanakan Festival Bambu Rafting Loksado tahun 2025. Kegiatan festival ini berlangsung di seputaran lapangan Lambung Bakurat Kandangan selama 5 hari, dimulai dari tanggal 17 hingga 21 Juni 2025. Sedangkan untuk bambu rafting digelar hari Sabtu 21 Juni 2025 di Sungai Amandit, Kecamatan Loksado. Pembukaan ditandai dengan membunyikan gelang hiang oleh Wakil Bupati bersama unsur Porkopimda, Wakil Ketua dan anggota DPRD HSS, Sekretaris Daerah Muhammad Nur, serta pejabat dari Kemenkumham RI. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Hulu Sungai Selatan, Heri Utomo menjelaskan, acara ini merupakan bagian dari 110 event nasional dalam agenda Karisma Event Nusantara tahun 2025 dengan mengusung tema When Nature Meets Culture. Festival ini menjadi perpaduan sempurna antara kearifan lokal, alam, dan geliat ekonomi kreatif dengan menampilkan berbagai kegiatan seperti bazar UMKM dan kuliner lokal, Festival Mahumbal di Dermaga Loksado, Grand Final Putra-Putri Pariwisata Hulu Sungai Selatan, Puncak Bambu Rafting di Sungai Amandit, pertunjukan seni dan budaya, Fashion Week, serta pertunjukan musik. Wakil Bupati HSS Haji Suryani menyebut event ini bukan sekedar hiburan, melainkan bentuk penghargaan atas warisan budaya yang telah menyatu dengan kehidupan masyarakat Banua. Suryani mengajak masyarakat pelaku wisata, komunitas kreatif, dan stakeholder untuk terus bersinergitas menjaga potensi lokal agar HSS tumbuh menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya indah, tapi juga ramah, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Selain itu, momen bersejarah turut ditandai dengan penyerahan sertifikat kekayaan intelektual untuk Festival Bambu Rafting dan Festival Mahumbal oleh Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
diterimakan Wakil Bupati Haji Suryani. Bambu Riting bukan hanya sekedar olahraga tradisional atau atraksi wisata. Ia adalah bagian dari jati diri masyarakat kita, warisan budaya yang menyatu dengan alam, sungai, dan kehidupan masyarakat Banua. Melalui festival ini, kita tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga membuka ruang inovasi dan peluang ekonomi yang sangat luas. Abdiansyah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Baik pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam Lintas Banua sepekan minggu ini, edisi Minggu 22 Juni 2025. Semoga informasi yang kami hadirkan ke hadapan Anda dapat menambah wawasan dan juga hiburan untuk kita semua. Dan kita berjumpa kembali pekan depan di Lintas Banua sepekan hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Lina Salina beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat menikmati hari pekan bersama keluarga dan orang terkasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.